Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamdani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 225113120. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Sungai Raya pada kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah yang kita cintai dalam rangka menuntut ilmu. Semoga langkah kita dari kediaman kita masing-masing mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas Pak Ramlan, silakan baca doa belajarnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, seperti biasa, kita membaca surah Al-Ma'un, dimulai dengan lafal ta'awuz dulu. Setelah itu sadaqallahul azim. Ya, kita mulai membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yamuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, oke anak-anak sekalian, sebelum kita belajar nih, Bapak mau mengabsen kalian dulu ya. Mana pulpen Bapak nih? Anung Setiawati, Bilkis,
Farhan Milandi. Hadir. Habibah. Imelda. Isabel. Hadir. Maya Mauliana. Hadir. Mayinda Putri. Hadir. Miranda Sari. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Ramdan Firmansyah. Hadir, Pak. Oke, semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Maka harap semuanya berdiri. Ya, yang jadi bikin siapa? Email. Silakan maju email. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, kita cek dulu di bawah meja atau bangkunya ada sampah enggak? Ada enggak? Kalau ada, diambil dulu sampahnya, baru kita mulai. Oh, ada. Saya terima kasih juga Andeska, Nabi dan Putri sudah membuang sampah. Ya, pada minggu yang lalu masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari? Masih ingat nggak? Materi tentang apa? Bagus. Ternyata kalian masih mengulang materi yang Bapak ajarkan kemarin ya. Ya, Bapak tes dulu. Su'abul iman itu artinya apa? Bagus. Cabang-cabang iman ya. Terus cabang-cabang iman itu terbagi menjadi berapa? 7. Jadi pada hari ini kita memasuki materi
Materi apa itu? Menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi pada hari ini kita mempelajari materi tentang menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Mungkin di waktu SD, SMP kalian sudah pernah mendengarkan hidup berfoya-foya atau riya, takabur, dan hasad. Pernah nggak? Kalau riya itu, coba Wadini. Riya itu artinya bagaimana, Wadini? Riya. Nah, Riya itu adalah perilaku di mana kita menunjukkan kepada orang lain kebaikan atau perbuatan baik yang kita lakukan. bagus. Tepuk tangan berlari. Jadi materi Su'abul Iman di minggu yang kemarin kita mempelajari dengan materi sekarang itu sangat berkaitan. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, maka dia akan menjauhi sifat-sifat akhlak tercela tersebut, yaitu salah satunya hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi pada hari ini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang tujuan kedua, menganalisis dampak negatif dari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan yang ketiga, memberikan contoh nyata dari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, menyebutkan cara menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita melanjutkan materinya, kita supaya fokus dan lebih semangat, kita breaking dulu. Ya. Nanti Bapak bilang semut, kalian bilang besar. Semut besar. Kalau gajah? Salah. Bukan seperti itu, bukan seperti itu, nak. Kalau Bapak bilang semut, kalian bilang kecil. Kalau Bapak bilang gajah, besar. Kebalikan. Harus konsentrasi. Semut gajah semut gajah konsentrasi. Ayo konsentrasi. Jadi Bapak akan membagi kalian 4 kelompok dengan berbeda-beda materinya ya. Nanti setelah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Bapak bagi ya. Ya, kelompok 1 yaitu tentang berfoya-foya. Kelompok 2 riya dan sum'ah. Kelompok 3 takabur. Kelompok 4 hasad.
berikutnya ya. Itu catatannya kalian berdiskusi berempat. Siap? Kita bertanya nih masalah materinya. Dan nanti kita lakukan boleh mencari di Google atau AI ya, kalau buku paketnya. Boleh di Google atau AI, asal HP-nya boleh. Ya. Ada kotak nggak kalian? Materinya. Jadi waktunya sekarang sudah selesai waktu diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dampak negatif hidup berfoya-foya. Pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat ikut. Dan untuk cara menghindari hidup berfoya-foya yaitu pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Dan yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Dan yang ketiga, bergaya hidup sederhana, hidup apa adanya akan membuat hati dan pikiran tentram. Dan yang keempat, selalu bersyukur. Dan yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Jadi saya pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak. Lanjut di contoh singkat berfoya-foya. Contoh yang pertama adalah menghamburkan uang untuk hal yang tidak penting. Contoh yang kedua, membeli barang mewah. Contoh yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman mewah secara terus-menerus. Lanjut ke dalil tentang larangan sifat berfoya-foya. A'udzu billahi minasyaitonir
adalah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Rayu Tasya, Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami. Kami persilakan pada Roland yang membacakan materi. Oke, saya akan menjelaskan apa itu ria dan sum'ah. Nah, ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan secara istilah ria, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Dan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan secara istilah. Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdagangkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau keuntungan. Nah, kita akan menjelaskan dampak negatif sifat ria dan sum'ah. Yang pertama, munculnya rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Dan yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa menghilangkan sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Baik, saya akan mengambil materinya. Ria dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ria kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, dan ria syirik, yaitu melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah yaitu meluruskan niat semua amal beribadah itu pada niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Ya, Saya namanya? Dr. Wardana dari kelompok 2. Ya, kelompok 2. Mengapa Islam melarang umatnya untuk berfoya-foya? Dari Tantang, pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa umat Islam melarang Umatnya untuk umatnya berfoya-foya. untuk berfoya-foya? Ya, tadi materi yang berfoya-foya siapa? Ya, coba dijawab. Dengan saya dari kelompok 1 menjawab pertanyaannya. Ya. Karena berfoya-foya menunjukkan sifat boros dan tidak bersyukur, serta dapat menjauhkan seseorang dari kepedulian sosial dan mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena berfoya-foya ini menunjukkan sikap yang boros, yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi kita sebagai umat Islam dilarang untuk menghambur-hamburkan kata kita yang tidak ada manfaatnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Ya, Apa perbedaan antara ria dan sum'ah? apa perbedaan riya dan sum'ah? Apa perbedaan riya dan sum'ah? Ya, kelompok riya dan sum'ah tadi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2. Coba dijawab. Demikian saya menjawab pertanyaan. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan.
ria dan sum'ah adalah ria ingin dilihat orang lain, pamer secara visual, dan sedangkan sum'ah ingin didengar orang lain, pamer secara lisan atau cerita. Bagaimana? Kelompok 4? Benar? Ya bagus ya jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3. Mengapa dia dapat menghapus pahala amal? Nah, kenapa ria dapat menghapus pahala amal kita? Nah, siapa tadi tentang ria? Ya, masih kelompok 2 juga. Ya, bisa menjawab. Ya. Jawabannya karena niatnya bukan karena Allah, sehingga amal tersebut tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi itulah. Ya, sudah benar ya jawabannya ya. Sudah kita Karena niatnya bukan karena Allah. Nah, jadi riya tersebut, nah pertanyaan dari kelompok berapa? 3. Pertanyaannya, kenapa riya tersebut dapat menghapus pahala? Dapat menghapus pahala dan amal. Karena niatnya itu karena niatnya bukan karena Allah, niatnya karena seseorang, sehingga pahalanya tersebut dilemparkan ke orang tersebut. Nanti di akhirat nanti orang yang ria dia akan mendapatkan pahala dari orang yang meriakannya, dari orang yang diminta riak tersebut. Jadi bukan dari Allah. Nanti dia minta kepada Allah pahala kepadanya. Allah bilang bahwa kamu sholatnya, beramalnya bukan karena saya, karena si A, maka mintalah pahalanya dengan si A. Nah, dari itu kita sebagai umat Islam harus paham bahwa riya itu sangat tidak baik untuk diri kita, dan di akhirat nanti kita tidak akan mendapat apa-apa. Jadi amal ibadah kita akan sia-sia belaka. Setelah kalian mempelajari dari tahap pertama sampai tahap terakhir tadi, kita bisa kan kalian menyimpulkan materinya dari tahap pertama sampai tahap akhir, dari kelompok pertama sampai kelompok akhir. Kita simpulkan bersama-sama tentang materi yang kalian pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Ya, pada hari ini kita mempelajari tentang materi apa? Ayo. Jadi berpoya-poya itu apa pengertiannya? Menghambur-hamburan uang. Kalau riya, beramal bukan karena Allah. Beramal bukan karena Allah, karena orang lain. Kalau tidak ada orang lain melihatnya, dia malas untuk beribadah. Terus sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Contohnya gini, dia ingin diketahui amal ibadahnya, padahal orang lain tidak tahu. Contohnya, waktu dia menyumbang ke masjid untuk bangun masjid, orang lain tidak tahu. Dia bilang, itu masjid saya ada menyumbang 10 juta. Oh, tak ada saya nyumbang, tak bangun masjid itu. Ini termasuk sifat sum'ah. Jadi sifat sum'ah tersebut setelah amal ibadahnya ditunjukkan kepada orang lain, maka amal ibadah tersebut sia-sia karena ingin dipuji. Terus udah sum'ah lagi? Takabur. Nah, takabur apa artinya? Sifat sombong. Contohnya bagaimana? Iya, bagus, meremehkan orang lain. Contohnya, dia melihat orang, dia itu dia saya lebih pintar daripada dia.
Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih ganteng dari dia. Pokoknya dia melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ini sifat takabur. Sifat sombong ini adalah sifat syaitan. Sifat syaitan. Tidak boleh kita ambil. Terus selanjutnya hasad. Hasad artinya apa? Tidak senang terhadap kebahagiaan orang. Bagus. Siapa namanya? Maya ya. Jadi tidak senang terhadap kesenangan atau kebahagiaan orang lain. Sama hasad sama dengan iri ya. Bahasa Inggris iri. Kalau lihat orang bahagia, dia sakit hatinya. Sakit hatinya. Melihat ada tetangganya beli sepeda motor baru, dia mulai sakit hatinya. Ini namanya sifat hasad. Berbeda sifat yang ingin. Nah, kalau ingin itu, kalau dia bilang, oh ada tetangganya beli sepeda motor, dia pengen, nanti saya ada rezeki membeli sepeda motor. Tapi dia tidak benci sama tetangga tersebut. Kalau hasad ini, dia benci melihat tetangganya bahagia. Bahkan dia ingin memusnahkan harta yang diberikan tetangga tersebut. Itu ya, namanya hasad. Sudah paham ya? Paham. Jadi, alhamdulillah pada hari ini kalian sudah menyelesaikan pelajaran tentang materi menghindari hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kalian Bapak lihat, Bapak amati bersemangat untuk mempelajari materi ini. Bapak harap materi yang kalian pelajari pada hari ini kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, ya. Diamalkan ilmu yang kalian sudah dapat itu diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi untuk minggu depan kita mempelajari, kita membuat konten. Ya, minggu depan kita membuat konten materi yang akan kita sampaikan ya. Nah, ini dibuat konten ya. Ini dibuat konten, kalian bikin video, nanti diupload di TikTok dan sebagainya. Ya, kontennya ya. Nah. Jadi kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita melafalkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.